Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Apakah baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Perkenalkan ya, nama saya Devani Anissa Salsabila dari IKIP Siliwangi, Prodi Bimbingan Konseling. Langsung share screen saja PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Langsung ke materinya saja ya, yaitu pola asuh. Definisi pola asuh diantaranya konsep yang dikemukakan oleh Kohn yang dikutip oleh M. Habib Toha mendefinisikan pola asuh adalah sikap orang tua dalam berhubungan dengan anak-anaknya. Sikap ini dapat dilihat dalam berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua memberikan otoritas, dan cara orang tua memberikan perhatian dan tanggapan terhadap keinginan anak. Sedangkan menurut M. Sohib, pola asuh adalah upaya orang tua yang diaktualisasikan terhadap penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial internal dan eksternal, pendidikan internal dan eksternal, dialog dengan anak-anaknya, suasana psikolog, perilaku yang ditampilkan pada saat terjadinya pertemuan dengan anak-anak, kontrol terhadap perilaku anak, menentukan nilai-nilai moral sebagai dasar perilaku yang diupayakan kepada anak-anak. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pola asuh. Jenis pola asuh orang tua menurut Harlock, Hardy, dan Hayes dalam Mahmud 2013, yang pertama yaitu faktor sosial ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga nilai agama yang dianut oleh orang tua, yang keempat kepribadian, dan yang terakhir yaitu jumlah pemilihan anak. Adapun menurut More dan Fine, Kuswara 1988 membagi perilaku agresif dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu agresif verbal, yaitu agresif yang dilakukan dengan cara menyerang secara verbal, seperti mengejek, membentak, menghina, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu agresif fisik, yaitu agresif yang dilakukan dengan cara menggunakan kemampuan fisik seperti menendang, menggigit, mencubit, melempar, dan lainnya. Perilaku agresif juga mempengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Davidoff, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perilaku agresif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama faktor biologis, faktor belajar sosial, ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor amarah. Yang selanjutnya ada macam-macam pola asuh. Terdapat 3 macam pola asuh yang dapat diterapkan orang tua kepada anak, yaitu pola asuh demokratis, permisif, dan otoritas. Pola asuh demokratis memberikan kebebasan kepada anak dengan penuh tanggung jawab, sedangkan pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak dengan menggunakan kepemimpinan otoriter, yaitu orang tua menentukan semua kebijakan, langkah, dan tugas yang harus dijalankan. Pola asuh otoriter mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat, sehingga terkadang anak melakukan tindakan yang melawan aturan. Dalam memberikan pengasuhan kepada anak dibutuhkan beberapa strategi, memberikan pendidikan dengan metode keteladanan, pembiasaan, perhatian, nasihat, dan metode hukuman. Selanjutnya itu cara menerapkan pola asuh. Pola asuh anak dalam keluarga terdiri dari 4 kategori, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif, pola asuh yang kurang memiliki tuntunan terhadap anak, dan kurang responsif terhadap kebutuhan anak, atau orang uninvolved. Pola asuh demokratis atau autoritatif, orang tua yang hebat harus terlibat dalam mendidik anak dengan pola asuh yang demokratis, positif, efektif, konstruktif, dan transformatif. Orang tua harus mendidik anak bukan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi memberi kebebasan dengan suatu kontrol yang ketat, supaya anak bertumbuh dan berkembang secara positif dan baik. Pola asuh yang dibutuhkan pada era digital adalah pola asuh yang demokratis atau autoritatif. Pola asuh ini berupaya membantu anak
agar bersikap kritis terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari era digital. Oleh karena itu, orang tua harus mampu berperan untuk mendidik dan membimbing anak supaya menggunakan media digital untuk tujuan yang benar dan positif. Sekian saja materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Kita sudahi saja ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.